Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang operasi string. Nah, di dalam operasi string ini kita akan membahas dua bagian. Yang pertama manipulasi string dan konversi string. Tapi pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang manipulasi string. Untuk konversi stringnya akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, apa sih string itu? Nah, string itu merupakan bentuk data yang biasa dipakai dalam pemrograman guna menampung dan memanipulasi data teks. Secara singkatnya, string itu merupakan data teks. Jadi, yang cukup kita ingat, string itu merupakan data teks. Oke. Nah, di dalam manipulasi string ini kita hanya membahas 5 fungsi. Sebenarnya ada banyak fungsi yang bisa digunakan dalam manipulasi string. Teman-teman bisa explore fungsi-fungsi yang lain yang ada di manipulasi string selain 5 fungsi yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas strcat. Nah, strcat ini fungsinya untuk menggabung dua variabel. Di dalam bentuk penulisannya, fungsi ini sangat sederhana, yaitu strcat dalam kurung variabel 1 dan variabel 2. Untuk penamaan variabelnya, itu teman-teman bebas mau kasih nama apa, tergantung kasusnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus tentang nama dan gelar. Jadi kita akan membuat tampilan seperti ini. Ada fungsi strcat, masukkan nama, masukkan gelar, dan hasil akhir yang akan kita tampilkan. Nah, maksudnya dari font berwarna merah ini adalah data yang akan kita inputkan. Oke, langsung saja. Yang pertama, jangan lupa kita membuat header iostream. Kenapa sih setiap kita membuat aplikasi C++ itu selalu ada header iostream-nya? Karena ketika kita ingin menggunakan cin dan cout itu harus ada library iostream di headernya. Nanti silahkan teman-teman coba, ketika teman-teman membuat cin dan cout tanpa iostream, dia pasti akan error. Kemudian karena di sini kita membahas tentang string, jangan lupa kita gunakan library string di headernya. Jadi sebenarnya banyak library yang bisa kita gunakan di header, tergantung kebutuhan dari fungsi apa yang ingin kita masukkan di dalam file ini. Kemudian jangan lupa kita gunakan using namespace std. Fungsinya untuk ketika kita menggunakan cin dan cout itu kita tidak perlu menuliskan std lagi di depannya. Jadi membuat tampilan codingan kita lebih sederhana dan mempermudah kita, jadi tidak banyak ngetik. Oke, yang pertama cout, fungsi strcat tipe strcat dan /n ini fungsinya agar tulisan selanjutnya itu jadi turun ke bawah. Jadi /n ini sama aja dengan enter. Karena kalau tanpa /n itu walaupun kita nulisnya berbeda, misalnya ini kan saya tuliskan ya, masukkan nama. Nah, di sini kan saya menulisnya beda baris, tapi kalau kita tanpa menulis /n itu hasilnya akan jadi satu.
seperti ini. Nah, kan tidak enak dilihat. Jadi kita bisa menggunakan /n atau ndl. Nah, ndl seperti ini. Ini sama saja fungsinya untuk enter. Oke, kemudian masukkan nama, berarti di sini sein nama. Kemudian ada cout, masukkan gelar. Oke, dan hasil. Kok hasil? Ya, cout dulu dong. Dan /n. Nah, setelah itu ketika kita sudah memberikan inputan untuk variabelnya, baru kita menuliskan fungsinya. Jadi strcat. Variabel satunya nama, kemudian variabel 2-nya adalah gelar. Terus kita memanggil hasil dari fungsi yang sudah kita buat, yaitu nama. Nah, sebenarnya ini ada dua. Kita bisa menuliskan fungsinya di atas sini. Kita tulis di atas sini sajalah ya. Jadi di sini kita bisa menuliskan langsung nama. Nah, oke, kita cek dulu fungsi. Oh ya, ini pendeklarasian variabelnya belum. Jangan lupa dideklarasikan. Kita menggunakan tipe data karakter dan gelarnya juga menggunakan karakter. Oke, kita coba running. Nah, masukkan nama Eka, kemudian gelarnya mcom. Nah, maka hasilnya adalah ekamcom. Kenapa tidak ada spasi di sini? Karena tadi kita tidak menginputkan spasi di belakang si Eka ini. Nah, kalau C++ itu gitu, jadi kita harus menginputkan spasi di belakangnya. Oke, sekarang kita coba inputkan spasi Eka spasi. Nah, ini kan ada spasi yang sudah kita inputkan, kemudian gelarnya mcom. Nah, kenapa dia masih tidak bisa membaca spasi? Karena di sini kita menggunakan sein. Sein ini dia tidak bisa membaca karakter spasi. Yang bisa membaca karakter spasi itu adalah gets. Nah, jadi untuk menampilkan tampilan itu tidak cuman sein, jadi ada 3 kalau nggak salah. Ada sein, ada gets, dan ada printf kalau nggak salah. Teman-teman nanti bisa dicari tahu, kalau salah silahkan dikoreksi saya. Oke, kemudian kita coba running lagi. Nah, Eka pakai spasi nih, kemudian gelar mcom. Nah, maka berhasil, sudah ada spasi di sini dan tampilannya sudah sesuai ya. Fungsi strcat, kemudian masukkan nama Eka, masukkan gelar mcom, dan hasilnya Eka mcom. Oke. Untuk selanjutnya itu ada strcmp. Nah, strcmp ini berfungsi untuk membandingkan dua variabel string, tetapi dia membutuhkan variabel tambahan untuk menyimpan data perbandingannya, dan variabel itu bertipe data integer. Kenapa harus bertipe data integer? Karena
komputer itu tidak bisa membaca benar atau salah, atau true or false, tidak bisa. Dia cuma bisa membaca 1 dan 0. Jadi untuk fungsi ini, untuk membaca true or false-nya kita menggunakan 0 untuk true dan 1 untuk false. Nah, kemudian ada strcmp dan variabel 1, variabel 2 yang ingin kita bandingkan. Oke, selanjutnya kita bikin langsung kita praktekkan saja. Tadi include iostream, kemudian include string using namespace std, ada main fungsi utama, cout fungsi strcmp /n, kemudian masukkan nama 1. Ini bebas ya, teman-teman mau menggunakan sein atau gets, karena di sini saya tidak tidak akan menginput dengan spasi, jadi cukup pakai sein. Kalau teman-teman pengen menginput pakai spasi, silahkan gunakan gets seperti di file sebelumnya. Sein nama 1, kemudian kita copy paste saja. Salah, masukkan nama 2, nama variabelnya jangan lupa dirubah, kemudian kita tuliskan variabel fungsinya, yaitu perbandingan sama dengan strcmp nama 1 dan nama 2, kasih out hasil. Nah, di sini kita untuk perbandingannya kita gunakan if else. If perbandingan bernilai benar, maka menampilkan nama 1 dan nama 2 sama. Else, selain dari itu, jika salah, cout nama 1 dan nama 2 tidak sama. Oke. Oh ya, ini kita lupa lagi mendeklarasikan variabelnya. Di sini kita menggunakan karakter lagi untuk nama 1 itu 10 karakter, dan nama 2 itu juga 10 karakter. Dan jangan lupa integer untuk yang menyimpan fungsi perbandingannya itu tadi, perbandingan. Oke, kita coba running. Nah, kita masukkan nama 1 Eka, kemudian yang kedua kita pakai huruf besar depannya. Nah, maka hasilnya nama 1 dan nama 2 tidak sama, karena di sini dia sensitive case. Artinya sensitive case itu berpengaruh besar kecilnya karakter. Oke, sekarang kita coba inputkan dengan nama yang sama. Nah, maka hasilnya nama 1 dan nama 2 sama. Jadi sudah sesuai ya. Fungsi strcmp, masukkan nama 1 Eka, masukkan nama 2 Eka,
dan hasilnya nama 1 dan nama 2 sama. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi strcpy. strcpy ini berfungsi untuk menyalin string. Penulisannya strcpy variabel copy dan variabel awal. Variabel awal ini variabel yang akan kita copy dan datanya disimpan di dalam variabel copy juga. Kita akan membuat tampilan seperti ini. Fungsi strcpy masukkan nama Eka dan hasilnya nama yang sudah di copy Eka. Oke, kita copy paste yang ini saja. Nama. Oke, gini karena kita di sini cuma menggunakan satu inputan, jadi cukup satu variabel yang kita gunakan. Ini kita hapus, ini kita pakai nama nggak apa-apa deh, jangan lupa diganti strcpy. Oke, ini juga strcpy. Nama, oh ya lupa, nama copy. Oke, kita harus membuat variabel nama copy. Sama, dia juga harus mempunyai jumlah karakter yang sama dan tipe data yang sama. Kemudian di sini nama, hasilnya cout nama yang sudah di copy to Eka, nama copy. Oke, kita cek dulu nama 1, nama copy, strcpy nama copy, nama copy. Oke. Nah, di sini kita menginputkan nama Eka. Nah, maka hasilnya adalah nama yang sudah di copy itu Eka. Padahal kan di sini kita tidak menginputkan nama, tidak menginputkan data untuk variabel nama copy. Tapi dengan adanya fungsi strcpy ini, nama copy ini dia akan otomatis mengcopy variabel yang kita simpan di sini. Misal nih lagi kita menambah satu variabel lagi, nama peliharaan, gets nama peliharaan. Oke. Nama peliharaan, di sini juga kita deklarasikan nama peliharaan 10. Sebenarnya untuk jumlah karakter array di dalam sini nggak harus 10 sih, bebas mau berapapun teman-teman, terserah. Nah, di sini berarti kita ganti jadi nama peliharaan. Oke, kita running. Nama Eka, nama peliharaan Ipin. Nah, jadi saya itu punya kucing di rumah namanya Ipin. Nah, maka nama yang sudah di copy adalah si Ipin, karena di dalam fungsi sini kita menuliskan nama peliharaan. Kalau kita menuliskan nama, maka yang tercopy adalah nama, tapi kita menuliskannya nama peliharaan, maka yang tercopy adalah nama peliharaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke strlen. Nah, di strlen ini berfungsi untuk menghitung banyaknya karakter yang kita inputkan atau kita gunakan. Bentuk penulisannya sangat sederhana, yaitu cukup strlen dan nama variabel. Dan kita akan membuat tampilan seperti ini. Fungsi strlen masukkan nama dan hasilnya nama yang sudah diinputkan Eka. Kemudian jumlah karakter ada 3 karakter. Oke, kita kembali copy paste ini saja.
masukkan nama, kemudian ini kita hapus, ini juga kita hapus, ini kita ganti, ini tadi diganti gak? Oke, sudah. Ini strlen, masukkan nama, terus ini nama, hasil, oke, cout, nama yang sudah diinputkan, nama, kemudian cout, jumlah karakternya tuh salah, kita tutup dulu. Nama gini, set. Nah, karakter, jangan lupa dikasih spasi. Oke. Oh gini, biar hasilnya nama ini yang keluar adalah nama, maka fungsi ini kita tulis di bawah sini. Nah, mari kita running. Ada error. Oh, astagfirullah. strlan. Nah, lupa gara-gara copy paste tadi. Len, ya Allah, len, neka len. Nah, diperhatikan ya teman-teman. Oke, nah masukkan nama Eka, hasil nama yang sudah diinputkan Eka. Oh, kita lupa menaruh /n. Oke, kita bisa taruh /n nya di depan sini. Coba kita running lagi. Eka. Nah, nama yang sudah diinputkan Eka, variabelnya tidak berubah. Oke, mari kita cek ada apa di sini. Oh, ini kita coba simpan di variabel baru deh. Variabelnya karakter. Nah, karakter, kemudian berarti kita di sini memanggilnya karakter dan kita deklarasikan dengan integer. Kenapa integer? Karena di sini dia akan memberikan output angka 3. Berarti karakter. Oke. Eka. Nah, berhasil. Jadi tadi salahnya kita lupa memberikan pendeklarasian di awal. Jadi harus dideklarasikan di dalam variabel baru di sampingnya itu fungsi strlen yang ingin variabelnya kita hitung. Nah, ini sudah benar ya teman-teman ya. Tampilannya sudah sama. Mari kita cek. Fungsi strlen, masukkan nama Eka, hasil nama yang sudah diinputkan Eka, jumlah karakternya adalah 3 karakter. Oke. Nah, berarti di sini saya kurang menulisnya. Di sini harus ada variabel integer. Nah, itu cara nulisnya. Berarti kalau gini kita bisa memindahkannya di atas sini biar rapi deh ya. Nah,
Oke. Nah, yang terakhir kita membahas strref. Strref ini fungsinya untuk membalik penulisan. Penulisannya ini sangat sederhana, cukup strref dalam kurung variabel. Nah, kita akan membuat fungsi strcmp, masukkan nama, hasil, dan nama setelah dibalik. Oke, kita ini saja, copy paste ini saja. Setelah copy paste, jangan lupa dicek untuk diganti strcmp. Kemudian di sini strcmp, dan jangan lupa ini kita nggak perlu ini. Masukkan nama yang sudah diinputkan, kemudian ini kita bisa ganti deh ya, nama setelah dibalik, oke, ini nama. Nah, kalau misalnya seperti ini kita tidak bisa, karena nanti pasti nama yang sudah diinputkan ini akan memberikan output namanya terbalik juga. Coba kita cek strcmp, kan lupa lagi menggantinya strref. Oke, kita masukkan nama Eka. Nah, kenapa di sini namanya Ake, padahal kan nama yang kita inputkan Eka. Harusnya kan yang dibalik itu nama setelah dibalik ini saja yang hasilnya terbalik. Karena di sini kita menulis fungsinya di atas sini, di atas variabel namanya sini. Maksudnya di bagian nama yang sudah diinputkan. Nah, harusnya kita menulisnya di bawah sini, Nah, coba kita running Eka. Nah, maka hasilnya nama yang sudah diinputkan Eka, nama yang setelah dibalik Ake. Jadi untuk kalau C++ ini kan termasuk bahasa pemrograman terstruktur, jadi dia membacanya dari atas ke bawah. Nah, kenapa yang sebelumnya tadi nama yang sudah diinputkan itu terbalik, dia mengikuti fungsi strref, karena fungsi strref ini tadi dia diletakkan di atas yang ini, di atas nama yang sudah diinputkan. Jadi dia sudah membaca bahwa si variabel nama ini sudah difungsikan di dalam strref. Nah, jadi caranya kita bisa menaruhnya di bawah sini biar variabel ini tetap membaca data aslinya. Atau kalau semisal kita ingin menaruh fungsinya juga, nulis fungsinya di atas sini, kita coba menggunakan pendeklarasian fungsi baru, pendeklarasian variabel baru. Misal ini kita coba ya, dibalik. Saya juga belum pernah coba membuat variabel baru untuk yang fungsi ini. Kita coba saja, nggak apa-apa salah, namanya belajar lah ya. Nama di sini dibalik. Ada error, kita lihat errornya. Compatible type. Oke. Nah, berarti dia tidak bisa penulisannya seperti ini. Dia memang harus langsung ke fungsi penulisannya seperti ini, strref dalam kurung nama. Jadi dia tidak bisa ditambah fungsi baru di depannya.
kok fungsi, salah variabel. Nah, jadi cara penulisannya tadi seperti ini. Nah, oh lupa, ini tidak ada variabel di balik. Nah, dan hasilnya sama ya teman-teman ya. Fungsi strcmp, kemudian masukkan nama hasil, nama yang sudah diinputkan dan nama setelah dibalik menjadi Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Teman-teman silahkan mencoba praktikumnya pada hari ini. Kalau ada error silahkan silahkan dicoba analisis errornya apa. Kita di sini kan namanya masih belajar, jadi wajar ada error, dan kalau ada error kan kita jadi tahu gimana cara benarinnya. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.